Puji Tuhan, saudari, kita memasuki pelajaran kebenaran, pelajaran yang ke-39, yaitu penebusan bagian yang keempat, pembenaran. Pembenaran adalah salah satu aspek dari penebusan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita mengalami penebusan Tuhan. Dan kita mengalami aspek-aspek dari penebusan Tuhan. Berita-berita sebelumnya kita melihat, kita mengalami pengampunan, kita mengalami pembebasan, kita mengalami pembasuhan, kita juga mengalami pengudusan. Sampai di titik pengudusan, maka tidak ada lagi masalah antara manusia dengan Allah. Dan sampai di titik pengudusan, maka Allah memiliki satu tumpuan, Allah memiliki satu dasar untuk membenarkan manusia, untuk melakukan lebih jauh, yaitu membenarkan manusia. Saudari, kita perlu mengenal bahwa pembenaran di sini itu bukanlah pembenaran manusia. Pembenaran di sini adalah pembenaran Allah. Apakah pembenaran Allah, saudari? Pembenaran Allah berarti Allah menurut keadil benarannya menyatakan manusia itu adil dan benar. Saudari, ini berarti Allah membenarkan manusia menurut standar adil benarnya. Saudari, kita tahu standar adil benar Allah itu tentu sangat tinggi, tentu sangat sempurna. Paling sederhana kita bisa melihat dari hukum Allah. Standar Allah tentu adalah hukum Allah. Karena pembuat hukum itu adalah Allah, maka hukum Allah itu pasti akan mengekspresikan Allah. Hukum Allah ini adalah hukum Taurat. Saudari, kalau kita melihat hukum Taurat, kita melihat standar Allah itu begitu tinggi dan sempurna. Kalau pembenaran Allah itu adalah membenarkan manusia, menyatakan manusia itu adil dan benar menurut standar adil benar Allah, maka tentu, saudari, tidak ada satu manusia pun yang bisa dibenarkan. Karena pada dasarnya kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita adalah daging. Saudari, bagaimana kita bisa memenuhi standar yang demikian tinggi, yang demikian sempurna, yaitu standar Allah itu sendiri. Di dalam Alkitab mewahyukan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dibenarkan karena dia melakukan hukum Taurat. Saya bacakan ayatnya. Di dalam Roma pasal 3:20, di sana dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Galatia 2 ayat 16 juga mengatakan hal yang sama. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dari dua ayat ini kita melihat ada satu perkataan yang terus diulang. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Saudari, bahasa aslinya lebih jelas. Kata seorang pun itu adalah tidak ada satu daging pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Saudari, ini berarti karena kita daging, karena kita adalah manusia yang berdosa, kita tidak mungkin dibenarkan di hadapan Allah karena berusaha melakukan, berusaha memenuhi tuntutan dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini adalah hukum Allah yang menunjukkan standar adil benar Allah, yang demikian tinggi dan sempurna. Maka tidak mungkin manusia yang berdosa dapat memenuhi tuntutan yang sedemikian tinggi dan sempurna. Bahkan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6, di sana dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor.
Kata kesalehan di sini dapat juga diterjemahkan kebenaran. Kebenaran manusia di hadapan Allah dikatakan di sini seperti kain kotor. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi melalui 3 ayat ini ya, kita sampai pada satu kesimpulan. Untuk manusia dapat dibenarkan oleh Allah, untuk manusia bisa menerima pembenaran Allah, tentu tidak bisa melalui perbuatan manusia. Atau bisa dikatakan manusia tidak dapat dibenarkan melalui perbuatannya. Puji Tuhan. Karena itu saudari, pembenaran Allah tidak dapat kita terima karena melalui usaha kita, melalui perbuatan kita. Lalu bagaimana seorang manusia bisa dibenarkan di hadapan Allah? Bagaimana seorang manusia bisa menerima pembenaran Allah? Di dalam berita ini kita akan melihat bagaimana manusia menerima pembenaran Allah. Jadi, pembenaran Allah dibagi menjadi 2 aspek, yaitu objektif dan subjektif. Sebelum kita memasuki lebih lanjut, kita perlu memahami terlebih dahulu ya. Apa itu objektif dan apa itu subjektif? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, objektif itu adalah keadaan yang sebenarnya, tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Objektif adalah kata sifat yang berarti kurangnya bias, penilaian, atau prasangka. Objektif berarti penilaian berdasarkan fakta dan tidak terdistorsi oleh bias, emosi, atau prasangka. Jadi, saudari dapat disimpulkan, objektif itu adalah fakta yang sesungguhnya, yang tidak dapat diubah atau dipengaruhi oleh apapun. Kemudian yang subjektif, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah mengenai atau menurut pandangan sendiri atau pribadi. Jadi subjektif itu mengacu kepada seseorang yang mengalami fakta di dalam penghidupannya, sehingga seorang itu juga memiliki pandangan yang sama secara pribadi. Saudari, pembenaran Allah terhadap manusia itu juga memiliki 2 aspek, yaitu objektif dan subjektif. Pembenaran Allah itu objektif, artinya pembenaran Allah itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa diubah, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Perasaan, penilaian, prasangka, bias tidak dapat mempengaruhinya. Pembenaran Allah itu juga subjektif. Bukan hanya sekedar fakta yang tidak berubah, tetapi juga harus menjadi pandangan kita, juga harus menjadi pengalaman kita secara pribadi. Kita membahas terlebih dahulu mengenai pembenaran yang objektif. Pembenaran Allah secara objektif itu adalah melalui beberapa poin. Kita bahas 2 poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu oleh kasih karunia Allah dan melalui penebusan dalam Kristus Yesus. 2 poin ini kita bisa lihat dari ayat Roma pasal 3 ayat 24. Di sana dikatakan, dan oleh anugerah telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Kristus Yesus. Jadi, pembenaran objektif Allah itu adalah oleh kasih karunia Allah melalui penebusan dalam Kristus Yesus. 2 poin ini, saudari, itu adalah dari sisi Allah. Bagaimana Allah bisa membenarkan manusia secara objektif? Sedangkan kita tahu tadi bahwa manusia tidak bisa dibenarkan melalui perbuatannya, karena manusia adalah daging. Manusia tidak akan sanggup memenuhi standar adil benar Allah. Lalu bagaimana Allah bisa membenarkan manusia secara objektif? Caranya adalah melalui 2 hal. Oleh kasih karunia Allah, melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Saudari, jika manusia mengejar pembenaran
oleh karena perbuatannya yang berusaha memenuhi hukum Allah, maka manusia tidak mungkin sanggup memenuhinya. Tapi pembenaran oleh kasih karunia Allah itu berbeda. Pembenaran oleh kasih karunia Allah itu adalah persetujuan Allah terhadap manusia dengan Allah memenuhi semua persyaratan keadilbenaran Allah bagi manusia secara cuma-cuma. Karena Allah yang melakukan segala sesuatu, maka kita sebagai manusia tidak perlu melakukan apapun. Inilah kasih karunia. Inilah anugerah. Allah yang mengerjakan semuanya, dan kita tidak perlu melakukan apapun. Inilah anugerah. Pembenaran Allah secara objektif yang diberikan kepada manusia itu adalah oleh anugerah yang demikian. Oleh kasih karunia-Nya. Secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Di dalam ayat yang tadi kita baca dikatakan, oleh anugerah telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan, saudari. Pembenaran Allah atas diri kita adalah dengan cuma-cuma. Oleh anugerahnya. Allah yang mengerjakan segalanya. Allah yang memenuhi persyaratan keadilbenaran itu. Allah yang memenuhi tuntutan itu, supaya Anda dan saya bisa menerima pembenaran Allah secara cuma-cuma. Tanpa melakukan apapun. Saudari, inilah pembenaran Allah yang Allah berikan kepada kita. Oleh kasih karunia-Nya. Bagaimana Allah bisa memberikan pembenaran yang sedemikian kepada kita secara cuma-cuma? Saudari, itu jawabannya ada di dalam poin selanjutnya, yaitu melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Saudari, karena 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah merampungkan penebusan di atas kayu salib. Dia sudah mencucurkan darah bagi kita. Maka Allah ada tumpuan untuk membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya. Kalau tidak, saudari, sekalipun Allah ingin membenarkan kita oleh kasih karunia-Nya, Allah tidak dapat. Karena Allah tidak ada tumpuan. Sekalipun Allah ingin melakukannya, Allah tidak bisa melakukannya. Tapi puji Tuhan, Allah memenuhi segala persyaratan, tuntutan standar adil benar Allah melalui apa, saudara? Melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Melalui Tuhan itu sendiri menggantikan Anda dan saya. Dia memenuhi, dia menggenapkan segala tuntutan standar adil benar Allah. Dan karena itu sudah dipenuhi, dan Allah sudah mencucurkan darah untuk menggantikan kita, maka Allah punya tumpuan untuk membenarkan kita berdasarkan kasih karunia Allah. Untuk membenarkan kita dengan cuma-cuma. Untuk membenarkan kita tanpa kita perlu melakukan apapun. Puji Tuhan, saudari. Inilah pembenaran Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan pembenaran ini bersifat objektif. Artinya pembenaran ini tidak bisa diubah, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Penebusan yang sudah Tuhan genapkan dan kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan kepada kita tidak akan pernah berubah. Puji Tuhan. Kemudian selanjutnya, pembenaran secara objektif, pembenaran Allah secara objektif, itu adalah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Kalau 2 poin di atas, itu ada dari sisi Allah. Poin yang selanjutnya ini ada dari sisi kita. Bagaimana kita seorang manusia yang berdosa bisa menerima pembenaran Allah secara objektif? Jalannya adalah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Di dalam Roma pasal 3 ayat 22 dikatakan, yaitu pembenaran oleh Allah melalui iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Di sini dengan jelas dikatakan, pembenaran oleh Allah adalah melalui iman dalam Yesus Kristus. Saudari, iman ini adalah jalan kita dibenarkan. Dari sisi manusia, pembenaran bukan karena perbuatan.
Alkitab mewahyukan melalui ayat yang tadi kita baca, bahwa manusia menerima pembenaran oleh karena iman di dalam Kristus. Saudari, pembenaran oleh karena iman ini berbeda dengan pembenaran karena perbuatan. Kita coba melihat apakah perbedaan pembenaran oleh karena perbuatan dan pembenaran oleh karena iman. Pembenaran oleh karena perbuatan itu pasti mengandalkan perbuatan kita sendiri. Kemudian pembenaran oleh karena perbuatan itu perlu upaya kita untuk melakukan, mengerjakan, dan mendapatkannya. Sedangkan pembenaran oleh karena iman itu adalah mengandalkan percayanya kita terhadap apa yang telah Allah kerjakan untuk kita. Kemudian pembenaran oleh karena iman itu hanya memerlukan kita untuk menerima, memperoleh tanpa usaha. Saudari, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 39. Di sini dikatakan, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan. Dalam bahasa aslinya pembenaran, justified, dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di sini jelas, saudari, dikatakan, setiap orang yang percaya, orang itulah yang menerima pembenaran dari segala dosa. Saudari, pembenaran Allah secara objektif yang diberikan kepada kita bukan berdasarkan perbuatan, melainkan oleh iman di dalam Kristus Yesus. Karena itu, saudari, ini tidak mengandalkan perbuatan kita, tidak perlu upaya kita. Kita hanya cukup percaya apa yang telah Allah kerjakan untuk kita. Kita hanya perlu menerima apa yang sudah Allah genapkan bagi kita. Saudari, jika kita tidak percaya, maka kita tidak ada hubungannya dengan apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Yang menghubungkan antara Allah, apa yang Allah kerjakan, apa yang Allah genapkan bagi kita, dengan diri kita, itu adalah percayanya kita, yaitu iman kita. Saudari, kita disatukan dengan apa yang sudah Allah genapkan, itu adalah melalui iman kita. Karena itu, saudari, kita mau dibenarkan oleh Allah, kita mau menerima segala yang sudah Allah genapkan bagi kita, supaya kita bisa dibenarkan, jalannya hanya satu, melalui iman di dalam Kristus Yesus. Melalui kita percaya. Saudari, banyak orang bingung, kenapa kok harus percaya? Banyak orang Kristen juga setelah beroleh selamat, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia membalas Tuhan dengan perbuatannya. Saudari, keselamatan kita itu bukan karena perbuatan, melainkan karena iman. Karena percaya kita kepada Tuhan. Percaya kita terhadap apa yang sudah Allah genapkan. Dan kita hanya perlu percaya dan menerima apa yang sudah Allah kerjakan dan genapkan bagi kita. Dan iman inilah yang menghubungkan kita dengan apa yang sudah Allah kerjakan. Saudari, mungkin banyak yang bertanya, kenapa harus percaya? Kenapa harus percaya, saudari? Karena kitalah yang bersalah terhadap Allah. Kitalah yang berdosa terhadap Allah. Karena itu Allah lah yang seharusnya menentukan jalan keselamatan bagi manusia. Kalau seseorang berhutang kepada orang lain, saudari, tidak bisa seorang yang bersalah ini mengatakan pada orang tersebut, aku akan melunasi hutangku dengan cara aku bekerja kepada engkau selama beberapa tahun. Tidak bisa. Tidak bisa orang yang berdosa itu yang menentukan jalan keselamatan. Yang menentukan jalan keselamatan tentu harusnya adalah pihak yang telah disalahi. Pihak yang kepadanya kita telah berdosa, yaitu Allah itu sendiri. Dan hari ini Allah sudah menyediakan jalan keselamatan bagi kita. Jalan kita untuk menerima pembenarannya. Saudari, jalannya adalah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Saudari, jalannya adalah melalui kita percaya. Oh, saudari,
asal kita percaya. Saudari, iman ini menghubungkan kita dengan apa yang sudah Allah genap. Menghubungkan kita dengan apa yang sudah Allah kerjakan. Saudari, sehingga kita bisa menerima pembenaran Allah yang objektif ini. Puji Tuhan, saudari. Saudari, pembenaran Allah bisa kita terima adalah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Tetapi, saudari, iman di sini bukanlah iman kita. Karena secara manusia, alamiah kita tidak memiliki kemampuan untuk percaya. Alkitab mewahyukan bahwa iman itu adalah diri Tuhan itu sendiri. Seperti ayat di dalam Galatia pasal 2 ayat 16b, di sini dikatakan, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus. Kata-kata karena iman dalam Kristus itu menunjukkan bahwa iman itu berasal dari Kristus. Dan iman itu adalah Kristus. Saudari, secara manusia alamiah kita tidak punya kemampuan untuk percaya. Saudari, kita perlu menerima iman itu sendiri, yaitu yang adalah Kristus. Ungkapan ini, iman di dalam Kristus, menunjukkan iman itu hanya ada di dalam Kristus dan berasal dari Kristus. Iman dalam Kristus adalah diri Kristus itu sendiri yang masuk ke dalam kita menjadi unsur dan kemampuan kita untuk percaya. Lalu bagaimana iman ini bisa masuk ke dalam kita, menjadi unsur dan kemampuan kita untuk percaya? Iman itu ada ketika kita itu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Atau ketika kita itu mendengarkan pemberitaan Injil, yang memberitakan Kristus yang al-muhid. Saudari, karena kita menerima firman Allah, maka Roh Kudus menyebabkan kita melihat pewahyuan, menyebabkan kita melihat persona dan karya Kristus yang kaya, yang al-muhid, melalui firman di dalam Alkitab. Artinya, dengan Roh Kudus ini menunjukkan kepada kita, Roh Kudus ini menyebabkan pengenalan dan penghargaan kita terhadap persona Yesus Kristus. Saudari, penghargaan dan pengenalan yang sedemikian ini menghasilkan di dalam kita sebuah iman, sebuah kepercayaan. Karena kita sudah nampak akan Kristus, kita menerima Kristus masuk ke dalam kita, Kristus menjadi iman di dalam kita, menjadi unsur, menjadi kemampuan kita untuk percaya. Saudari, inilah cara kita percaya kepada Kristus. Inilah cara kita bisa dibenarkan, menerima pembenaran Allah secara objektif. Iman yang sedemikian ini sama dengan pengalaman Abraham. Abraham berjumpa dengan Allah, melihat kemuliaan Allah, sehingga dia beroleh kemampuan untuk percaya kepada Allah. Pengalaman Abraham ini menjadi sebuah gambaran bagi kita hari ini, supaya kita bisa nampak bagaimana hari ini kita bisa dibenarkan oleh Allah. Ini ditunjukkan di ayat Roma pasal 4 ayat 22-24. Di sini dikatakan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saudari, karena Abraham melihat Tuhan, karena Abraham nampak kemuliaan Tuhan, Abraham percaya kepada Tuhan, dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran di atas diri Abraham. Saudari, demikian juga kita hari ini. Oh, karena kita mendengar firman Injil. Oh, karena kita membaca Alkitab firman Tuhan. Oh, saudari, Roh Kudus
membawa kita mengapresiasi, menghargai Kristus, mengenal Kristus, memustikakan Kristus. Saudari, ketika demikian terjadi, maka unsur Kristus masuk ke dalam kita, menjadi iman kita, menjadi kemampuan kita untuk percaya kepadanya. Oh, saudari, inilah jalan kita dibenarkan oleh Allah, yaitu oleh iman di dalam Kristus Yesus. Dari sisi Allah adalah oleh kasih karunia dan melalui penebusan yang digenapkan oleh Yesus Kristus. Dari sisi kita, kita menerima pembenaran ini adalah oleh iman di dalam Kristus Yesus. Amen. Kemudian selanjutnya, setelah kita menerima pembenaran Allah secara objektif, saudari, kita bukan hanya dibenarkan, tetapi kita juga bahkan menerima keadilbenaran Allah itu sendiri. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 9 dikatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudari, di sini dikatakan, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudari, ketika kita percaya, kita dibenarkan. Tapi di sini di ayat ini dikatakan, bukan hanya kita dibenarkan, tapi kebenaran itu dianugerahkan kepada kita berdasarkan kepercayaan. Oh, saudari, kita tidak hanya dibenarkan, tapi bahkan kita menerima kebenaran Allah itu sendiri ke dalam diri kita. Melalui kita menerima kasih karunia Allah, melalui kita percaya kepada penebusan yang digenapkan oleh Yesus Kristus, melalui kita oleh iman dalam Kristus Yesus, percaya kepada Allah. Saudari, kita bukan hanya dibenarkan, bahkan kita menerima kebenaran itu sendiri di dalam diri kita berdasarkan kepercayaan kita. Kemudian poin yang terakhir dari pembenaran Allah yang objektif, pembenaran Allah karena bersifat objektif tentu harus bisa dibuktikan. Saudari, pembenaran Allah yang objektif itu dibuktikan oleh dua hal, yaitu oleh kebangkitan Kristus dan oleh kenaikan Kristus. Dalam Roma 4 ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah dibangkitkan untuk pembenaran kita. Kemudian yang kedua, di dalam Yohanes 16 ayat 10 dikatakan, akan keadilbenaran, karena aku, Kristus, pergi kepada Bapa. Saudari, beberapa hari ini saya terus merenungkan bagaimana kebangkitan Kristus dan kenaikan Kristus itu membuktikan bahwa Allah membenarkan kita secara objektif. Saudari, kebangkitan dan kenaikan Kristus bisa menjadi satu bukti bahwa Allah sudah membenarkan kita. Karena ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Tuhan memenuhi segala tuntutan keadilbenaran Allah. Dan pemenuhan yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, itu memuaskan Allah. Membuat Allah itu menerima pemenuhan tuntutan yang digenapkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena Allah sudah menerima dan Allah puas terhadap pemenuhan tuntutan ini yang digenapkan oleh Tuhan kita di atas kayu salib, maka Allah tidak mau berdasarkan keadilbenarannya, Allah harus membangkitkan Yesus Kristus. Kenapa Allah harus membangkitkan Yesus Kristus? Karena Dia adalah Allah. Di dalam Dia ada hayat Allah. Dia adalah manusia.
yang di dalamnya ada hayat Allah. Dia adalah manusia yang sepenuhnya memperhidupkan Allah. Hayat ini tidak mungkin ditelan oleh maut. Berdasarkan keadil benarannya, karena Allah sudah menerima tuntutan keadil benaran yang sudah dipenuhi oleh Kristus di atas kayu salib, dan Allah sudah puas, maka berdasarkan keadil benarannya juga, Allah tidak mungkin membiarkan Kristus tetap di dalam kubur. Kristus tetap di dalam alam maut. Karena Kristus adalah hayat dan kebangkitan. Di dalam dia ada hayat Allah. Karena Allah sudah puas, Allah harus membangkitkan dia. Puji Tuhan. Allah membangkitkan dia. Oh, bahkan Allah membawa dia terangkat. Duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Allah menerima segala pemenuhan tuntutan yang sudah digenapkan oleh Yesus Kristus. Dan karena Allah sudah menerima, Allah mau tidak mau harus membangkitkan Yesus. Karena dia adalah hayat dan kebangkitan. Di dalam dia ada hayat. Dan tidak mungkin maut itu menahan hayat ini. Puji Tuhan, saudari, pembenaran Allah yang objektif, yang diberikan kepada manusia, adalah oleh kasih karunia. Tidak meminta usaha kita. Tidak meminta perbuatan kita. Allah lah yang mengerjakan semuanya bagi kita. Bagaimana Allah mengerjakannya? Melalui penebusan yang digenapkan oleh Yesus Kristus. Bagaimana pembenaran Allah yang sudah Allah berikan berdasarkan kasih karunia dan sudah Allah genapkan melalui penebusan Yesus Kristus bisa diterima oleh manusia? Adalah melalui kita percaya oleh iman di dalam Kristus Yesus. Ketika kita percaya, ketika kita nampak akan Tuhan, kita menerima unsur Tuhan yang membuat kita mampu untuk percaya. Oh, saudari, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Sama seperti Allah memperhitungkan percayanya Abraham sebagai kebenaran. Allah juga memperhitungkan percayanya kita sebagai kebenaran. Melalui percaya kita dihubungkan dengan segala yang sudah Allah genapkan dan segala yang sudah Allah kerjakan bagi kita. Dan hasilnya kita menerima keadil benaran Allah. Bukan hanya dibenarkan, tapi bahkan kita menerima kebenaran Allah itu sendiri di dalam diri kita. Dan karena ini adalah pembenaran yang objektif, maka pembenaran ini harus dapat dibuktikan. Apakah buktinya? Buktinya adalah setelah Tuhan Yesus menggenapkan tuntutan keadil benaran Allah. Allah tidak membiarkan Tuhan tetap di dalam kubur. Allah puas, sehingga Allah mau tidak mau harus membangkitkan Yesus Kristus. Bahkan Allah membawa dia terangkat, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Allah puas dan Allah menerima segala karya yang sudah Tuhan genapkan. Dan melalui kebangkitan, khasiat segala yang Tuhan genapkan ini menjadi kekal. Bisa kita terima, bisa kita alami sampai selama-lamanya. Puji Tuhan atas pembenaran Allah yang objektif. Selanjutnya kita masuk di dalam pembenaran yang subjektif. Pembenaran Allah secara subjektif. Kalau tadi objektif itu adalah suatu fakta yang tidak bisa diubah. Suatu fakta yang tidak dapat dipengaruhi oleh perasaan, penilaian, prasangka, emosi kita. Saudari, pembenaran Allah yang subjektif itu adalah pembenaran yang masuk di dalam penghidupan kita sehari-hari. Sebelum kita memasuki, kita perlu melihat ya, apa perbedaan pembenaran objektif dan subjektif. Pembenaran secara objektif, pembenaran Allah secara objektif itu adalah secara posisi. Mengubah posisi lahiriah kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 14 ya, dikatakan dulu kita di dalam Adam, sekarang kita di dalam Kristus. Pembenaran Allah ini membuat posisi kita itu berubah.
secara lahiriah berubah. Dulu kita di dalam Adam, sekarang kita di dalam Kristus. Kemudian pembenaran Allah secara objektif itu juga adalah merupakan sebuah fakta yang tidak dapat berubah. Nah, bagaimana dengan pembenaran Allah secara subjektif? Pembenaran Allah secara subjektif itu bukan hanya secara posisi, tetapi secara watak, secara disposisi. Kalau objektif mengubah posisi lahiriah, subjektif itu mengubah sifat batiniah. Untuk apa mengubah sifat batiniah? Supaya fakta yang objektif, yang tidak dapat berubah ini, boleh menjadi subjektif, boleh menjadi kehidupan kita. Bukan hanya kita dibenarkan, tetapi kehidupan kita juga bisa dibenarkan oleh Allah. Inilah pembenaran di aspek yang subjektif. Pembenaran secara subjektif yang pertama adalah oleh hayat ilahi. Dalam Roma pasal 5 ayat 18 dikatakan, sebab itu sama seperti melalui satu pelanggaran, banyak orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran, banyak orang beroleh pembenaran untuk hidup. Bahasa terjemahan aslinya adalah beroleh pembenaran kepada hidup yang kekal. Pembenaran kepada hayat yang kekal. Saudari, pembenaran Allah bisa menjadi subjektif bagi kita, itu adalah karena kita menerima hayat kekal Allah. Di ayat ini dikatakan kita beroleh pembenaran kepada hayat. Saudari, hayat yang kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan, itu bekerja di dalam kita. Membuat kita benar di dalam segala hal. Karena menerima Kristus sebagai hayat di dalam kita jadi memiliki harapan untuk bisa memperhidupkan hayat ini. Sehingga penghidupan kita bisa dibenarkan. Karena hayat itu pasti menghasilkan satu penghidupan. Kristus, sang keadil benaran Allah, sebagai hayat telah masuk ke dalam kita. Oleh karenanya kita dapat memperhidupkan keadil benaran Allah. Saudari, menerima hayat membuat kita bisa memperhidupkan hayat ini. Dan hayat ini adalah Kristus. Kristus adalah perwujudan Allah. Allah adalah Allah yang adil benar. Karena itu jika kita ingin mengetahui keadil benaran Allah, kita harus melihat Kristus. Kristus, sang perwujudan keadil benaran Allah, melalui mati dan bangkit, dia menjadi roh pemberi hayat. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan dia menjadi roh yang memberikan hayat. Roh yang memberikan hayat ini ketika kita percaya masuk ke dalam kita, menjadi hayat kita. Karena dia menjadi hayat kita, saudari, hayat ini pasti akan menghasilkan satu penghidupan. Hayat ini bisa bekerja di dalam kita, supaya kita memiliki satu penghidupan yang seturut dengan hayat ini. Hayat ini adalah hayat keadil benaran Kristus. Jika kita memperhidupkan hayat ini, maka kita akan dibenarkan juga di dalam penghidupan kita. Inilah pembenaran Allah yang subjektif. Yaitu yang pertama, oleh hayat ilahi. Yang kedua, adalah oleh Kristus dalam kebangkitannya. Roma 4 ayat 25 mengatakan, yaitu Yesus yang telah dibangkitkan untuk pembenaran kita. Di sini dikatakan, Yesus telah dibangkitkan untuk pembenaran kita. Saudari, ini artinya Yesus yang dibangkitkan itu bukan sekedar menjadi bukti bahwa kita sudah dibenarkan. Tapi Yesus yang dibangkitkan itu ada satu tujuan, satu sasaran, yaitu pembenaran kita. Yaitu membenarkan kita. Nah, membenarkan kita seperti apa? Membenarkan kita secara subjektif. Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa
Di dalam kebangkitan, Tuhan itu menjadi roh pemberi hayat yang bisa kita terima. Dan di dalam Kolose 3 ayat 4, ketika kita menerima Kristus, Kristus itu menjadi hidup kita atau hayat kita. Saudari, Kristus sang perwujudan Allah yang adalah keadil benaran Allah itu sendiri telah kita terima dan hanya bisa kita terima di dalam kebangkitannya. Karena itu pembenaran Allah secara subjektif itu adalah oleh Kristus di dalam kebangkitannya. Karena di dalam kebangkitannya, oh saudari, kita bisa menerima hayat ini. Kita bisa menerima keadil benaran Allah, yaitu diri Kristus itu sendiri ke dalam diri kita. Barulah kita bisa memperhidupkan kebenaran Allah. Dan kita bisa dibenarkan secara subjektif di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga, pembenaran Allah yang subjektif itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang keempat, juga di dalam roh itu. Saudari, dua poin ini kita gabung. Kita bisa melihat di dalam ayatnya 1 Korintus pasal 6 ayat 11. Saya bacakan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Saudari, pembenaran Allah yang subjektif itu adalah pembenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam roh itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu mengacu kepada persona. Saudari, kita mau dibenarkan secara subjektif. Kita harus secara real, secara subjektif, kita bersatu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersatu dengan persona Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa bersatu dengan persona ini? Karena itu 1 Korintus 6 ayat 11 tidak berhenti sampai dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dilanjutkan juga di dalam roh Allah kita. Saudari, untuk bisa menjadi satu dengan persona Tuhan kita, caranya adalah bersatu di dalam roh kita. Karena roh itu sudah masuk ke dalam roh kita. Kristus di dalam kebangkitan sebagai roh pemberi hayat masuk ke dalam roh kita, menjadi hayat kita. Oh, saudari, di dalam roh ini kita bisa secara subjektif bersatu dengan persona Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 juga mengatakan, sebab Tuhan adalah roh. Hari ini persona Tuhan itu adalah roh itu. Dan roh itu hari ini ada di dalam roh kita. Bagaimana kita bisa dibenarkan secara subjektif? Saudari, di dalam penghidupan kita sehari-hari. Oh, kita perlu di dalam roh itu. Kita perlu di dalam roh itu menjadi satu roh dengan Tuhan kita. Dengan persona Tuhan kita. Karena itu di ayat selanjutnya, masih di pasal yang sama, di 1 Korintus 6 ayat 17, Paulus mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Oh, saudari, hari ini bagaimana kita bisa mengalami pembenaran Allah secara subjektif. Pembenaran Allah yang tidak hanya secara lahiriah saja, tetapi dapat mengubah sifat kita secara batiniah, mengubah watak kita, bukan hanya secara posisi, tetapi juga secara disposisi. Saudari, kuncinya ada di dalam roh kita. Oh, ketika kita mengikatkan diri pada Tuhan, kita menjadi satu roh dengan Dia. Kita satu di dalam persona Tuhan, yang hari ini adalah roh itu. Puji Tuhan. Saudari, dengan demikian, pembenaran Allah di atas diri kita itu tidak setengah-setengah. Pembenaran Allah di atas diri kita itu sempurna. Bahkan kita bisa mengatakan pembenaran Allah di atas kita itu penuh. Dia tidak hanya membenarkan kita secara objektif,
tetapi dia juga membenarkan kita secara subjektif. Saudari, bahkan di saat manusia kita ini tidak dapat dibenarkan karena perbuatan. Oh, saudari, Allah tetap bisa membenarkan kita secara objektif dan secara subjektif. Allah kita begitu luar biasa. Oleh kasih karunia, melalui penebusan, oleh iman kita. Oh, saudari, kita bisa menerima pembenaran Allah. Oh, saudari, kita juga bisa dibenarkan secara subjektif. Bukan hanya posisi lahiriah kita yang menerima pembenaran Allah, tetapi bahkan lebih-lebih disposisi kita, watak kita, oh diubah secara batiniah, sehingga di dalam kehidupan kita, kita juga bisa dibenarkan oleh Allah. Oh puji Tuhan, saudari. Semoga kita mengapresiasi penebusan Allah adalah untuk membenarkan kita. Dan pembenaran Allah yang Allah berikan kepada kita bukan pembenaran yang setengah-setengah, tetapi pembenaran yang lengkap, yang penuh, yang sempurna. Pembenaran yang objektif dan juga pembenaran yang subjektif. Tuhan memberkati kita semua, saudara. Amin.